Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahman dari Prodi PGMI kelas 1C NIM 060407230064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan implikasi fitrah manusia dalam pendidikan Islam. Yang pertama yakni konsep fitrah manusia dalam pendidikan Islam. Banyak yang mengartikan bahwa bayi yang baru lahir itu fitrah, artinya suci. Jiwa anak tersebut cenderung kepada agama tauhid. Ketika terjadinya penyimpangan dalam perkembangan anak untuk tidak lagi cenderung kepada agama tauhid, para ulama berargumentasi bahwa hal itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama yakni pengaruh adaptasi dan pergaulan, yang kedua pengaruh lingkungan, yang ketiga pengaruh hawa nafsu dan kekuasaan, yang keempat adanya pendidikan, yang kelima guru yang mengajarnya, dan yang terakhir yang keenam perbuatan atau usaha kedua orang tuanya. Sedangkan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Namun, ada perbedaan esensial antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Konsep pendidikan Islam berasal dari filsafat pendidikan teosentrik, sedangkan konsep pendidikan umum berasal dari filsafat antroposentrik. Filsafat teosentrik memandang bahwa semua ciptaan Tuhan berjalan menurut hukumnya. Filsafat ini memandang manusia dilahirkan sesuai dengan fitrahnya dan berkembang tergantung pada lingkungan dan pendidikan yang akan diperolehnya. Seorang pendidik dan guru bersifat membantu serta memberikan penjelasan sesuai dengan tahap perkembangan dan pemikiran, dan akhirnya pelajarlah yang akan belajar dengan sendirinya. Sedangkan filsafat antroposentrik lebih mendasar pada pelajaran hasil pemikiran manusia yang berorientasi pada kemampuan manusia dalam hidup keduniawian. Yang kedua yakni implikasi fitrah manusia dalam pendidikan Islam. Pada diri manusia terciptanya dorongan keagamaan untuk mengabdi kepada yang lebih tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Implikasi dalam dunia pendidikan Islam ditujukan untuk selalu bersandar pada tauhid. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan hubungan yang terikat dan saling mengikat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang harus dipelajari oleh anak didik seharusnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran tauhid. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan Islam harus selalu menekankan pada konsep tauhid. Cara mengembangkan potensi-potensi atau fitrah dalam pendidikan Islam menurut Dr. Jalaluddin dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi lebih berfokus pada hakikat penciptaan manusia itu sendiri, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah yang sesuai pada surat Ad-Dariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Dalam filsafat pendidikan Islam, nilai-nilai ilahiyat merupakan nilai-nilai yang mengandung kebenaran yang hakiki tentunya. Berdasarkan hal ini, pengembangan potensi manusia diarahkan untuk memenuhi jawaban yang mengacu pada sebuah permasalahan yang menyangkut pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ungkapan rasa syukur digambarkan dalam bentuk penghayatan terhadap nilai-nilai akhlak yang terkandung di dalamnya, serta mampu mengimplementasikan dalam sikap dan perilaku lahiriah maupun batinnya. Yang kedua yakni pendekatan kronologi. Pendekatan kronologi yaitu pendekatan yang didasarkan atas proses perkembangan melalui beberapa tahapan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang evolutif, didasari bahwa manusia bukan makhluk hidup siap jadi, yakni setelah lahir langsung menjadi dewasa.
Manusia berkembang secara evolusi, namun bukan dalam teori Darwin yang mengidentifikasikan manusia dari genus yang sama dengan simpanse. Dalam hal ini, manusia sejak lahir menginjak dewasa, perkembangannya manusia melalui periodisasi. Yang ketiga yakni pendekatan fungsional. Potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia selalu diarahkan untuk memberi manfaat pada manusia itu sendiri. Tuhan sebagai pencipta mustahil menciptakan sesuatu tanpa adanya tujuan yang pasti, hingga terkesan mengadakan sesuatu yang sia-sia, bukan? Semua yang diciptakannya mempunyai tujuan, termasuk yang berkaitan dengan penciptaan potensi manusia itu sendiri. Melalui pendekatan fungsional dimaksudkan bahwa pengembangan potensi manusia dilihat dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi potensi masing-masing. Dorongan naluriah seperti makan dan minum dikembangkan dengan tujuan agar manusia dapat memelihara kelanjutan hidup manusia. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan agar arah perkembangan potensi yang ada pada manusia tidak menjadi sia-sia. Yang keempat, pendekatan nasional. Manusia pada konsep An-Nas lebih diarahkan pada statusnya sebagai makhluk sosial. Berdasarkan pendekatan ini, manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup, berkelompok, dan bermasyarakat. Melalui pendekatan ini, peserta didik atau siswa dibina dan dibimbing sehingga potensi yang dimilikinya, yaitu sebagai makhluk sosial, dapat disalurkan dan sekaligus terarah pada nilai-nilai yang positif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.